أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seseorang yang menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bukan sekedar mengaku saya telah beriman, namun benar-benar dalam mengamalkan keimanannya. Sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Bunda kita tercinta, yaitu Bunda Al-Musyirah SAP, Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Di dalam ayat ini kita memahami agar kita sebagai mukmin, orang yang beriman kepada Allah, menghindari sifat-sifat ini. Agar apa? Agar kita menjadi seseorang yang beriman dengan membawa manfaat kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Ihza kembali menyapa Anda di sesi yang menarik ini karena kita pada kesempatan ini akan belajar sama-sama dengan guru kita yang sudah hadir bersama kita dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mengoptimalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah. Hari ini saya berada di Masjid Al-Ummah, Jalan Arjuna 6, Bumi Pemurus Permai, Kota Banjarmasin, dan sudah bersama saya dalam kesempatan ini bersama dengan Ustadz Husaini dan Ustadz Azhar Fitri. Kita sapa bersama dulu kedua guru kita. Assalamualaikum Ustadz Husaini dan Ustadz Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Wajah-wajah yang begitu rupawan Bu ya. Yang insya Allah akan menyampaikan tausiah di kesempatan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Dan dalam kesempatan ini saya juga bersama dengan Bunda-Bunda Aisyah, Jamaah Masjid Al-Ummah. Kita sapa dulu nih Bunda-Bunda, Assalamualaikum.
Gimana kabarnya Bunda? Sehat semua Bunda ya? Oke, semua ulun mau cek dulu semangatnya dong Bunda. Hari yang berkah, sejukkan hati, Masya Allah. Bunda, hari ini kita akan belajar sama-sama dengan tema yang penting banget untuk kita bahas. Siap Bunda? Masya Allah. Pemirsa, dalam kesempatan ini kita akan belajar sama-sama dengan kedua guru kita yang insya Allah nanti akan diawali dari Ustadz Azhar Fitri yang akan menyampaikan tema kita hari ini, yaitu keimanan mewujudkan kemanfaatan bagi sesama muslim. Orang beriman bukan sekedar mengakui keimanan melalui pikiran, perasaan, dan tindakannya. Namun orang yang beriman benar-benar mengamalkan apa yang telah dia imani, apa yang telah dia pelajari. Untuk itu kita mintakan kepada Ustadz Azhar Fitri untuk menyampaikan nasihat kepada kita, tausiah dengan tema yang dibahas ini. Untuk itu kepada Ustadz Azhar Fitri disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, tentu kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang harus selalu kita syukuri adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tema kita angkat pada hari ini, bahwa keimanan mewujudkan kemanfaatan untuk sesama atau bagi sesama muslim. Disebutkan oleh para ulama ini merupakan sebuah fadilah, keutamaan dari iman. Iman tidak hanya memberikan keutamaan bagi diri orang beriman tersebut, namun tentunya iman itu juga memberikan manfaat bagi sesama kaum muslimin. Bahkan bisa kita katakan iman seorang hamba itu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Sebelum kita masuk kepada hal tersebut, ingin ulun ingatkan bahwasanya iman itu adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah nikmat yang agung, yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka tadi ulun katakan kita mesti bersyukur kepada Allah terhadap iman. Karena apa? Iman nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat ayat 17. Kata Allah, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kata Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yamunnu alaikum, yang memberikan kepada kalian an hadakum, dengan hidayahnya lil iman, agar kita bisa beriman kepada Allah. Jadi iman itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang jiwa, sebuah jiwa, satu jiwa dia bisa beriman illa biiznillah, melainkan itu semua karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, ketika Allah menceritakan tentang kaum Aus dan juga kaum Khazraj yang mereka tinggal di Madinah. Dahulunya sebelum mereka menjadi bersaudara, ketika di masa jahiliyah mereka itu sukanya berperang. Mereka berperang. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa Islam, membawa keimanan, maka mereka bersatu padu. Mereka bersatu. Karena apa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ketika Allah menyebutkan tentang perintahnya agar kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai hamba-hamba beriman, yang dipanggil hamba-hamba beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, maksudnya dengan agama Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Kemudian Allah sampaikan, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kalian. Kalian di sini siapa? Kaum Aus, kaum Khazraj. Kata Allah, ingatlah kalian wahai kaum Aus, wahai kaum Khazraj. Tentang apa? Ni'matallahi alaikum. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan, di mana kalian dahulu bermusuhan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Setelah Allah datangkan Nabi Muhammad ke Madinah, membawa Islam yang penuh rahmat, membawa keimanan, maka fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi bersaudara. Nah, dari ayat ini, Bu, selain iman itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga menyebutkan bahwa di antara manfaat seseorang dia beriman kepada Allah, akan menumbuhkan rasa cintanya terhadap sesama hamba-hamba beriman. Nah, di sini, Bu. Jadi kita masuk pada temanya langsung. Tadi ketika disebutkan temanya iman mewujudkan manfaat bagi sesama kaum muslimin. Di antara manfaat iman adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama kaum mukminin, orang-orang beriman. Kira-kira yang menjadikan pian kumpul di sini nah. Kira-kira apa? Intinya apa? Pokoknya apa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian kumpul di sini sama-sama kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Sama-sama kita mendengarkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita bisa kumpul di sini? Semua karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepada Allah tidak hanya memberikan manfaat bagi diri orang beriman itu sendiri, tapi iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menumbuhkan rasa cintanya kita kepada sesama orang-orang beriman. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Kita semua bersaudara, Bu. Apa yang menyatukan kita menjadi saudara? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manfaat tersebut tidak hanya berhenti sampai saudara saja, Bu. Sampai kita bersaudara saja. Namun manfaat tersebut akan berlanjut, Bu. Apa di antara kelanjutan manfaat setelah kita bersaudara karena iman? Kita akan saling peduli. Kita akan saling membantu. Akan saling peduli, saling membantu. Karena kita dikumpulkan karena iman, maka kita akan saling bantu. Kita akan saling peduli satu sama lain. Ada yang garing, ada yang kada kelihatan misalkan di masjid kajian. Berapa hari sudah kada kelihatan. Kita akan bertakun kemana pian? Kemana pian berapa hari kada ada? Ini yang menjadikan kita bertanya tentang keadaan saudara kita adalah karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid." Nabi mengatakan perumpamaan orang-orang beriman. Nabi menyebutkan orang-orang beriman. Perumpamaan orang-orang beriman dalam rasa saling cintanya mereka,
dalam rasa saling menyayangi di antara mereka. Wa ta'atufihim, makna ta'atuf adalah mereka saling tolong menolong, saling bantu, saling peduli. Jadi iman tidak hanya menyatukan hati, tapi setelah itu kita akan saling tolong menolong, kita akan saling bantu membantu. Yang intinya adalah kita akan saling memberikan manfaat satu sama lain. Bukankah Nabi mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas? Bukankah Nabi mengatakan ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, di antara manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memberikan manfaat kepada saudaranya. Nah, ini di antara manfaat iman adalah kita menumbuhkan rasa cinta di antara kita dan berlanjut sampai kita saling peduli, saling bertanya, saling membantu satu sama lain. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Azhar Fitri yang sudah menyampaikan tausiahnya berkenan dengan tema kita hari ini, yaitu keimanan mewujudkan kemanfaatan bagi sesama muslim. Karena pada dasarnya Ustadz ya, kalau kita cuma punya iman berarti kita menebarkan iman, begitu Ustadz ya. Artinya iman ini wujudnya cinta, kasih sayang, perhatian. Masya Allah, begitu Ustadz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik pemirsa, setelah ini kita akan menyimak kembali penjelasan dari Ustadz Husaini Sahlan. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Pemirsa, alhamdulillah pada segmen sebelumnya kita mendengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Azhar Fitri berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu keimanan mewujudkan kemanfaatan bagi sesama muslim. Penting sekali nih bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar mengoptimalkan keimanan ini, kemudian kita sebarkan keimanan ini kepada sesama kita untuk apa? Agar mereka pun bisa merasakan keimanan yang Allah titipkan di dalam dada kita. Masya Allah, bunda-bunda masih semangat bunda? Ulun cek dulu semangatnya. Hari yang berkah, sejukan hati. Bunda Masya Allah banget ya bunda, di awal tadi kita dengar sama-sama nih bunda penjelasan dari Ustadz Azhar Fitri. Kalau lu tuh pernah dengar nih Ustadz, ada orang yang pernah mengatakan kayak gini, manusia itu hanya mampu memberikan apa yang dia punya katanya. Kalau dia punya benci ya dia memberikan kebencian gitu kan. Kalau dia punya cinta ya dia akan menebarkan kecintaan itu. Nah tadi kalau kita kaitkan nih dengan penjelasan Ustadz Azhar Fitri, kalau kita punya iman, yang wujud di dalam iman itu adalah cinta, kasih sayang, perhatian, penuh syukur begitu ya. Berarti kita menebarkan itu kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita dan lain sebagainya. Setuju bunda? Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan dengarkan sama-sama penjelasan dari Ustadz Husaini. Langsung saja Ustadz, disilahkan. Itulah ke hutan di waktu malam. Jangan lupa bawa gergaji. Yang ikhlas jawab salam, insya Allah tulak haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan Ustadz kita, guru kita akhirnya Ustadz Azhar Haji Azhar Fitri LC. Lawas kata bertamu Sidin. Semakin awet muda Sidin bu ya, makin gagah ternyata.
Nggak kalah sama Ustadz Ehza kan. Ustadz Ehza juga gagah kan. Alhamdulillah juga Ustadz Muhammad Ehza selaku host. Serta ibu-ibu yang cantik-cantik di depan. Masih muda-muda semua. Masih di bawah 20 tahun ibu ya. 20 tahun yang telah lewat ibu ya. Alhamdulillah. Sehat ibu ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Suami sehat ibu? Suami sehat? Enggak kemana-mana bu ya? Anak sehat? Alhamdulillah. Insya Allah bu. Kalau kita sehat, suami sehat, mata sehat, tangan sehat, insya Allah dompet sehat ibu. Ya kan, insya Allah. Kalau kita sakit, berapapun uang kita punya, habis tuh dompet. Makanya iman kadang-kadang juga bergantung dompet juga ternyata. Tapi kita tidak bu ya. Makanya ibu hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala menarik sebetulnya. Ada dua perkara kata Nabi, khaslatan. La syai'a afdalu minhuma. Dua perkara yang tidak ada sesuatu apapun lebih afdal daripada keduanya. Al-imanu billah wal naf'u lil muslimin. Pertama iman kepada Allah, yang kedua manfaat kepada sesama muslim. Dua hal. Tidak ada sesuatu pun lebih utama kecuali dua ini. Iman yang pertama, iman itu luar biasa kan. Iman itu dari kecil kita belajar iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya dan seterusnya. Sampai SMP atau sanawiyah, sampai aliyah atau SMA, sampai kuliah. Tapi persoalannya apa sih iman? Iman itu ternyata amana yu'minu imanan. Perasaan aman, tentram, damai, tenang. Maka itu Allah sebutkan qad aflahal mu'minun. Beruntung kata Allah siapa orang beriman. Kenapa? Hidupnya tentram, hidupnya tenang, hidupnya damai. Kenapa dia merasa damai, dia merasa tenang? Dia merasa punya Allah. Dia yakin kepada Allah, enggak pernah takut dia, ya. Dia enggak pernah khawatir, dia enggak pernah sedih. Kenapa? Dia yakin Allah yang mengatur alam. Dia tahu Allah yang menciptakan kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang juga menciptakan orang sebelum kalian. Dia juga Allah yang menjadikan alladzi ja'ala lakumul arda firasha, bumi sebagai tempat kita berpijak. Dia juga Allah yang menjadikan langit di atas kita, was-samaa bina'a wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia tahu Allah yang menurunkan hujan sehingga hujan itu membasahi bumi, fa akhraja bihi minas samarat, maka tumbuh dengannya tumbuh-tumbuhan, dan tumbuhan itu rizqan lakum, rezeki kalian. Apa yang dikhawatirkan? Kalau orang udah punya iman, dia nggak perlu takut. Kayak apalah nasib anakku, nggak perlu takut. Bagaimana nasib si fulan, bagaimana bila aku nggak ada, nggak pernah takut. Kenapa? Bayangannya adalah Allah jamin, maka nggak ada gelisah. Yang bikin gelisah kita kenapa? Karena kita nggak pernah merasakan. Karena iman itu kan dirasa, bukan di lisan. Iman itu betul pertama qaulum bil lisan, tapi yang sebenarnya wa tasdiq, membenarkan dengan apa? Bil qalb atau bil jinan, hati membenarkan. Lalu praktek dalam amal. Amal itu melahirkan manfaat. Orang beriman tuh pasti manfaat. Manfaat di mana? Bil maqal, lisannya manfaat. Ucapannya manfaat, setiap perkataannya manfaat. Orang beriman tuh berpikir dulu apa yang mau dikatakan. Kalau misalkan pacangan ini tidak bermanfaat, dia diam. Ya, kalau manfaat dia sampaikan. Ini orang beriman. Dia tidak mau menyampaikan semua yang ada di pikirannya, tapi memikirkan dulu apa yang mau disampaikan. Ini orang beriman. Maka lisannya manfaat. Au bil jah, dengan kemuliaannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Kalau dia punya jabatan, jabatannya manfaat. Kalau dia punya kekuasaan, kekuasaannya manfaat. Manfaat semua. Kalau tidak lagi au bil mal, hartanya juga manfaat. Untuk kebaikan umat Islam, ada yang begini ditolong. Makanya tadi menarik surah Al-Ma'un. Ara'aita, tahukah engkau, kata Allah, perhatikah engkau, alladzi yukadzibu bidin, orang yang mendustakan agama, pendusta agama. Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia menghardik anak yatim.
Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tak mau mengajak. Jadi tidak mau mengajak. Karena kan kalau memberi enggak semua kita bisa, tapi mengajak kita semua pasti bisa. Dia tak mau mengajak makan orang miskin. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka. Celaka, wail itu binasa, wail itu hina, wail itu jurang neraka paling bawah. Celaka, hina, jurang neraka kata Allah. Siapa? Orang yang sholat. Yang dalam sholatnya lalai. Lalai kenapa? Dia tidak peduli, dia tidak memanfaatkan. Maka harta manfaat. Kalau ternyata dia dengan lisan nggak bisa, dengan kekuasaan dia nggak bisa, dengan harta dia juga nggak punya harta, bil badan, badannya, tenaganya, fisiknya, manfaat semua. Ini orang beriman. Maka itu tadi Ustadz Azhar bilang bahwasanya sebaik-baik hamba, ahabbun nas atau ahabbul ibad illallahi ta'ala, ya. Hamba yang paling Allah cintai, manusia yang paling Allah cintai siapa? Anfa'un nas linnas, yang manusia memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ingat, memberikan manfaat bukan dimanfaatkan. Beda manfaat dengan dimanfaatkan itu beda. Dimanfaatkan tahu? Dimanfaatkan. Ada orang pinjam duit, dikasih. Ada orang minta, dikasih. Terus dikasih. Lama-lama kita dimanfaatkan. Jangan mau dimanfaatkan. Kita memberi manfaat, iya. Dimanfaatkan, tidak. Gimana memberi manfaat dengan dimanfaatkan bedanya? Kalau memberi manfaat, ya kita bantu. Ada orang minta tolong, kita tolong. Minta tolong lagi, kita tolong. Minta tolong, kita tolong. Yang ketiga, kalau misalkan minta ini, berikan dia sesuatu untuk dia melakukan itu. Nabi kan gitu. Datang minta sama Nabi. Dikasih, datang minta lagi dikasih. Yang ketiga datang dikasih Nabi kerja. Kau bekerja kata Nabi. Itu memberi manfaat. Tapi kalau orang datang minta kita kasih, datang minta kita kasih, datang minta kita kasih, dimanfaatkan. Lama-lama kalau kita nggak ngasih dianggapnya nanti kita jahat. Lalu dianggapnya itu kewajiban bagi kita. Nah ini yang tadi dimanfaatkan. Jadi kita memberi manfaat. Nah manfaat yang paling utama itu adalah lanjutan lagi. Wa afdalul a'mal, sebaik-baik amal apa? Paling tidak apa? Idkhalus surura alal qalbil mu'min, menyenangkan hati orang beriman, himungi. Apalagi laki bini, ya Allah. Laki bu, bini juga himungi. Menyenangkan bini, menyenangkan suami, luar biasa. Suami mau berangkat ke kantor, atau suami mau berangkat ke pasar, atau kau taruhlah suami tukang ojek, nggak apa-apa bu tukang ojek, yang penting halal, ya kan, daripada jadi pejabat tapi haram, mending jadi tukang ojek tapi halal. Berangkat suami, pian bawakan jaket, pian bawakan helm, pian antar suami, pian cium tangan suami, berangkat doakan, sukses abahnya, sukses. Pulang dari sana, bukain pintu. Ini kada buka aja sorangan, awang kada berkunci jiwa. Bukakan pang dahulu. Apa susahnya bangun kan gitu, bukain pintu. Masuk ke dalam, kasih segelas minum. Al hasanatu bi asyri amsalihha, segelas minum buat suami dapat 10 kebajikan bu. 2 gelas 20 kebajikan, 3 gelas 30 kebajikan. Saya maunya Ustaz 1000 kebajikan, kasih seember langsung ibu. Itu banyak banget. Nah setelah itu habis minum suami pian, dikasihlah duit hasil mau ojek 8 juta suaminya ngasih bu. Wah 8 juta langsung. Wah kenapa 8 juta? Senang si istri tadi dapat 8 juta, mau ojek 8 juta. Saking senangnya mau tutup pintu, keluar lihat sepeda motor mana abahnya. Sepeda motor mana? Ojek anak laki tadi, omahnya ojek anak laki. Tadi aku mau ojek, sekarang kada kulihan. Maka aku ingat bila mana bulik tanpa duit dimamai bini, kan gitu. Ya kan tadi katanya memang si perempuan tuh kuotanya paling banyak, kuota kosakatanya kan 16.000 per hari kan, minimal 16.000. Akhirnya si suami daripada aku bulik dimamai bini. Ya kan, karena berbilang nggak pernah ini, kan namanya perempuan bu ya. Tapi kalau bagi ulun perempuan bermamai kadang-kadang ada sebab. Laki lambat minum obat dimamai. Karena biasanya berbilang bermamai karena kadang mungkin laki jualan salah.
Ini kan naram itu bini pemamaian, laki kada peingatan. Ini yang jadi masalah. Laki ku ada peingatan, kayak kada pemamai bini. Tulah ke masjid al-Ummah, bawa payung hujan, bulik masjid, payung ketinggalan. Memamai bini 5 kali 5 buting payung hilang sudah. Kayak apa kada memamai bini tadi. Maka ibu ujang nang laki daripada kaina. Nih aku dimamai bini, maka sepeda motor kita umahnya aku gadayakan. Cuman alhamdulillah ibunya wayah ini ampih pemamaian. Kenapa umpat mengaji di Masjid Al-Ummah sudah. Umpat mengaji dengan Ustadz Azhar Fitri tadi alhamdulillah ujan nang bini kada apa-apa abahnya aja. Sepeda motor kita tegadaikan dapat duit 8 juta. Duit 8 juta kita modalakan berjualan nasi kuning. Ujar nang bini tadi. Ini luar biasa. Makanya ibu, ulun lebih salut perempuan suami istri jualan. Jualan nasi. Kita yang sama muslim berikan manfaat kepada dia. Tukari jualan ini. Tolong nih kadang-kadang mohon maaf. Kita setiap berangkat ke pasar baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu. Allah la haula wala quwata illa billah. Tulak ke pasar menawarnya sadis sebenarnya. Coba bang sama muslim juga jangan bertawaran. Supan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Kenapa kita masih menawar sadis? Berapa nih baju 100 ribu, 30 ribu aja. Mas sadisnya. Berapa baju 100 ribu, 150 ribu lah. Nah kayak itu muslim. Malu bu, malu. Dan kalau perlu yang kita datangin pertama apa? Di mana ada toko orang muslim datangin. Bahkan kalau kita punya tetangga muslim dia, muslimah dia berjualan hingga kita, datangin pertama tetangga meski terlarang sedikit, yang penting dia tetangga kita. Ini kadang dia bapak nunggu kedua acil nengin tuh. Kadang hendak sugih kenanya. Ya Allah, hai, iri dengki itu dibuang. Orang beriman tak ada iri, tak ada dengki dengan siapapun. Tujuannya apa? Menjadikan sesama kita itu manfaat. Maka menyenangkan, suami dihimungi, bini dihimungi, insya Allah ibu. Rumah tangga kita yang di dalamnya ada keimanan, energi cinta Allah mengalir di rumah tangga itu bu. Tidak akan pernah berantakan. Apalagi di kampung kita. Maka kampung ini aman kalau keluarga itu aman. Keluarga itu aman kalau pribadi-pribadi kita saling menjaga hati. Jadi hati kita pelihara, lidah kita jaga, tangan kita, mata kita jaga semua. Kenapa? Karena semua yang ada pada kita manfaat. Salah khilaf mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jelas sekali yang disampaikan oleh Ustadz Husaini. Terima kasih banyak Ustadz yang sudah menyampaikan tema kita hari ini, yaitu keimanan mewujudkan kemanfaatan bagi sesama muslim. Masya Allah, siapa yang mau masuk surga bu? Boleh angkat tangan ibu? Semuanya Ustadz. Insya Allah dengan menjalankan keimanan maka kita sama-sama masuk surga. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja ulun buka sesi tanya jawab Bunda. Untuk Bu Hanpian yang hadir di sini silahkan ulun buka 2 pertanyaan dulu. Boleh angkat tangan Bunda yang mau bertanya? Masya Allah banyak banget nih Ustadz yang mau bertanya. Bentar Bunda ya, sabar ya, ulun tunjuk dulu ya. Yang di depan boleh Bunda? Pian dulu yang bertanya. Silahkan perkenalkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan. Nama saya Kurniati Subli. Ingin menanyakan bagaimana keimanan seseorang bisa mendorong dia untuk lebih toleran dan menghargai perbedaan, baik dengan sesama muslim maupun dengan tetangga yang berbeda keyakinan. Sekian, terima kasih. Masya Allah, baik, pertanyaannya menarik sekali nih Ustadz. Nanti insya Allah ditanggapi oleh Ustadz Azhar Fitri Bu ya. Oke, silakan satu orang lagi Bunda. Bunda yang, silakan Bunda. Boleh mikrofonnya dibantu, perkenalkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Rahmiati Rida.
Kami dari Banjarmasin, Aisyah Banjarmasin 11 ingin bertanya, bagaimana iman mendorong suami istri dalam menghargai dan menjalankan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Baik, terima kasih banyak Assalamualaikum Ibu warahmatullahi Kurnia tadi di awal Bu ya. Kemudian Ibu Rahmi yang sudah bertanya, sudah 2 pertanyaan Ustadz, kita simpan dulu Ustadz ya, dan insya Allah akan ditanggapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, alhamdulillah pada segmen-segmen sebelumnya kita mendengarkan sama-sama penjelasan dari Ustadz Azhar Fitri dan Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu keimanan mewujudkan kemanfaatan bagi sesama muslim. Untuk itu kita tadi udah banyak banget nih mendapatkan tausiah dan pencerahan dari para 2 guru kita, dan insya Allah setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah saya simpan, 2 pertanyaan dari bunda-bunda yang sudah hadir di sini. Bunda-bunda masih semangat Bunda? Ulun cek dulu antusiasnya. Hari yang berkah. Sejukkan hati. Oke Bunda, sudah 2 pertanyaan kita terima tadi Bunda ya, dan alhamdulillah langsung saja yang pertama kita mintakan kepada Ustadz Azhar Fitri untuk menanggapinya. Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Bunda Kurniati Subli. Ibu Kurnia Bu ya. Ustadz, bagaimana keimanan seseorang bisa mendorong dia untuk lebih toleran dan menghargai perbedaan, baik sesama muslim maupun dengan tetangga yang berbeda keyakinan. Wah, ini menarik banget ini kalau dalam kehidupan bermasyarakat Bu ya. Silahkan Ustadz Azhar. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sudah tahu pertama bahwasanya hidup bermasyarakat, hidup dalam bermasyarakat pasti ada yang namanya perbedaan ya. Kalau kita bisa lebih mengerucutkan lagi, kita punya tetangga, ada yang muslim, ada yang mohon maaf non muslim. Maka dalam kehidupan bertetangga itu ada hak-hak dalam bertetangga. Di antara hak-hak dalam bertetangga secara umumnya saja adalah kita berbuat baik kepada mereka dan tidak mengganggu atau menyakiti mereka. Dan kalau kita katakan hidup bertetangga, artinya kita saling memenuhi hak tersebut, saling berbuat baik dan tidak saling mengganggu di antara tetangga. Dan Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan tentang hal tersebut, tentang hak bertetangga. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, maka hendaklah dia untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangganya. Dan tadi telah kita katakan bahwasanya kita dengan tetangga kita pasti ada perbedaan. Kalau misalkan rumahnya sama tipenya 45-45, dalamnya pasti beda. Apalagi orangnya, ya kan? Apalagi orangnya. Kita dengan sesama muslim mungkin ada perbedaan dalam paham keislamannya. Dengan saudara kita yang non muslim berbeda keyakinannya. Maka bagaimana cara kita berbuat baik kepada mereka? Kita hargai perbedaan tersebut. Kita hargai perbedaan tersebut, perbedaan kita dengan saudara kita sesama muslim atau yang non muslim, tanpa kita menghilangkan prinsip yang ada pada diri kita. Prinsip paham yang kita miliki.
Makanya Nabi mengatakan, ini ursiltu bihanifiyatin samhah. Nabi mengatakan, sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Hanifiyah. Agamanya Nabi Ibrahim lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya ada, Bu. Kita punya prinsip. Tapi agama kita juga memberikan samhah, toleran kepada yang berbeda, kepada yang berbeda. Maka bagaimana caranya agar iman ini mendorong agar kita bisa toleran, menghargai perbedaan tersebut? Kita kembalikan kepada imannya tadi. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Kenapa Nabi mengaitkan iman kepada Allah juga iman kepada akhir, yaumul akhir, hari akhirat, dengan berbuat baik kepada tetangga? Karena berbuat baik kepada tetangga, termasuk diantaranya kita hargai perbedaan, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita. Allah perintahkan kita. Kenapa Nabi mengaitkan iman dengan yaumul akhir, hari akhirat, dikaitkan dengan berbuat baik pada tetangga? Karena setiap kita berbuat baik pada tetangga, pasti ada balasannya, pasti ada pahalanya. Jadi dua hal tersebut yang mendorong kita untuk bisa menghargai perbedaan, yakini itu perintah Allah. Yang kedua, setiap kita lakukan pasti ada balasannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi bisa dikatakan bahwa kita dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, pandanglah dia sebagai manusia begitu Ustaz ya. Karena kita sama-sama ciptaan dari Allah juga, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Azhar Fitri. Baik, kita beralih ke pertanyaan kedua dan kita tujukan kepada Ustadz Husaini untuk menanggapinya. Pertanyaan dari Ibu Rahmiati Rida. Ustadz, bagaimana iman bisa mendorong suami istri untuk saling menghormati dan menjalankan hak serta kewajiban dalam rumah tangga? Wah, ini bagian Ustadz Husaini nih Bu, karena memang beliau sering sekali begitu ya membicarakan tentang suami istri. Tadi di awal pun bahkan tausiahnya juga seputar itu tadi Bu ya. Silakan Ustadz Husaini. Baik, Masya Allah ya. Bagaimana iman itu di dalam rumah tangga untuk mendorong kita saling menjaga hubungan. Yang pertama, iman itu melahirkan sikap saling memuliakan, saling menghormati. Suami menghormati istri bukan karena takut dimamai. Kan ada sekarang tuh Ustadz lah, istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah, nah, itu istiqomah. Nah itu bukan karena takut dimamai bini, tapi kenapa? Karena dia menghormati, sebab dia punya iman, ya. Nah begitupun juga si istri menghormati suami adalah karena iman, ya, karena iman dia menghormati suami sehingga apapun terjadi suami nang kada ingat bila bulik di masjid payung hilang, bulik masjid payung hilang, nggak apa-apa. Lewat pasar Pal 7 lihat ada orang jual payung, beliin payung lagi. Kenapa? Karena dia memuliakan suami. Berangkat suami ke Pal 7, ke masjid rumah lagi, sholat di rumah supaya jangan hilang, maka payung dikapit di ketiak. Pas bulik ke rumah, payung aman sampai di rumah. Ditakuni, alhamdulillah payung kada lagi hilang. Kenapa? Ku kapit di ketiak, oh jangan lagi. Mbah itu sapida, mana sapida? Sapida pulang yang ketinggalan. Enggak apa-apa ibu. Kenapa? Karena dia memuliakan suami. Udahlah banyak sepeda hilang kita ganti lagi nanya. Yang kedua, dengan iman tadi melahirkan saling melaksanakan hak dan kewajiban. Suami tahu kewajibannya menafkahi istri. Suami tahu kewajibannya mendidik anak dan istrinya, memberikan kesehatan dan lain sebagainya. Sandang, pangan, papan, semua. Maka dia laksanakan. Istri juga tahu kewajibannya melayani suaminya. Sehingga kemudian di rumah tangga itu aman. Kenapa? Iman yang menyelaraskan mereka. Yang ketiga, melahirkan kesabaran dan kesyukuran. Kan kadang-kadang rumah tangga ada masalah ibu. Kadang-kadang beda pendapat. Kadang-kadang masalah ekonomi dan lain sebagainya. Pemicu utama hari ini adalah ekonomi. Maka ada sabar dan bersyukur. Itu ibu ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Baik, bunda-bunda
Ulun buka sesi 2 penanya lagi nih buat Bu Hanpian. Silahkan Bunda yang mau bertanya angkat tangan, boleh Bunda? Waduh, Masya Allah banyak sekali nih pertanyaannya Ustadz. Kita tunjuk lagi Ustadz ya. Silahkan Bunda yang di sebelah sini, yang di dekat ulun nih, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Rini Raudah. Nggih. Mau bertanya, apakah keimanan yang kuat itu selalu tercermin dalam sikap kemanusiaan? Dalam hal ini misalnya kita selalu bersedia untuk membantu siapapun, walaupun itu bukan sesama muslim. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simpan dulu Bunda ya. Satu penanya lagi dari Ibu baris kedua tadi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muqaddasah. Afwan, izin tanya Ustadz, bagaimana cara seorang muslim menunjukkan imannya lewat perbuatan yang nyata dan bermanfaat bagi sesama, tanpa membedakan latar belakang seperti status sosial, ekonomi, atau budaya, sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini menarik banget ini. Ada 2 pertanyaan yang kayaknya saling berkaitan nih Ustadz. Tapi kita tujukan dulu ya pertanyaan dari Ibu Rini ke Ustadz Azhar Fitri untuk menanggapinya. Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Rini, apakah keimanan yang kuat harus selalu tercermin kata beliau dalam sikap kemanusiaan seperti membantu ke sesama begitu ya, siapa saja yang membutuhkan bantu begitu ya, bahkan bukan hanya ke sesama muslim. Silahkan Ustadz Azhar. Ya, kalau pertanyaannya adalah apakah, maka kita jawab iya atau tidak. Itu aja tuh, 2 aja tuh. Nah, apakah ya keimanan yang kuat itu selalu tercerminkan dengan hal membantu sesama atau bahkan mungkin bukan sesama muslim? Maka kita katakan iya. Kuatnya iman itu harus selalu tercermin dari amal yang kita perbuat. Kenapa? Karena kaidah menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, umum ketaatannya. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman berkurang karena pelanggaran atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun perbuatan baik kita kepada orang lain itu berpengaruh pada iman. Dan kepada siapapun kita berbuat baik pasti berpengaruh pada iman kita. Makanya Allah mengatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi sekecil apapun kebaikan kita, walau sekecil dzarrah, sekecil apapun. Karena pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada siapapun dan sekecil apapun perbuatan baik kita semua akan berpengaruh dengan keimanan kita semua. Allahu taala alam bissawab. Baik, Masya Allah. Jadi indikatornya adalah iman itu naik karena ketaatan Ustadz ya. Dan iman bisa turun karena kemaksiatan. Wah, ini berarti jadi tolak ukur nih Bu. Kalau mau berbuat baik, tambah kebaikannya, maka insya Allah tambah juga imannya. Masya Allah. Langsung saja pertanyaan dari Bunda Muqaddasah tadi kita tujukan kepada Ustadz Husaini. Ustadz, ini menarik sekali pertanyaannya Ustadz. Bagaimana cara seseorang muslim menunjukkan imannya lewat perbuatan yang nyata dan bermanfaat bagi sesama, kata beliau tadi. Tanpa membedakan latar belakang status sosial, ekonomi, atau budaya begitu ya. Sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Ustadz Husaini. Baik Ibu ya. Bagaimana kita menunjukkan sikap nyata ya, membantu tanpa membedakan latar belakang sebagainya. Yang pertama tentu itu tanamkan dulu niat lillah. Ya, kalau kita niat karena Allah, membantu apapun ikhlas pasti. Maka yang pertama tanamkan setiap kita ingin berbuat apapun lillahi ta'ala, ini semua karena Allah. Maka kalau itu karena Allah tidak mungkin kita membedakan.
Ini kaya, ini miskin, ini setengah kaya, ini setengah miskin, ini setengah hidup, ini setengah mati misalnya. Enggak ada membedakan, sama semua. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pejabat, mau yang bawahan, kita bantu. Nah, kemudian yang kedua, bantuan yang nyata itu ya misalnya ketika ada tetangga perlu pertolongan, perlu bantuan kita. Tak peduli siapa dia, tak peduli golongan dia apa, tak peduli sukunya apa, dia adalah tetangga kita, bantuin. Gak lihat siapa-siapa dia. Ini kan kadang-kadang lihat siapa dulu sih dia, apa dulu jabatannya, ketua RT kah lain. Karena kalau ketua RT kan harus dibantu, bila ada KTP ngalih karena misalnya. Maka kita bantuin tanpa melihat status sosialnya dia. Ya, maka kalau itu yang kita lakukan itu nyata, membantu. Apalagi kalau sampai bantuannya perlu dalam kondisi darurat ya, nyemplung ke sungai misalnya, tolong, ya cepat dibantu. Hadangi dulu lah, aku lagi hendak ke masjid sana, begana aja di sungai, mati sidin. Jadi harus kita bantu yang hal-hal yang perlu kita bantu cepat kita bantu. Kita punya mobil misalnya, ada tetangga lagi hamil mau melahirkan, cepat bawa mobil kita, bawa ke sana. Iya. Sungai Kelayan, sungainya Bekasi. Cukup sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawaban dari Ustadz Husaini menjadi penutup acara kita pada hari ini. Alhamdulillah pemirsa, sudah banyak sekali kita mendapatkan tausiah pencerahan yang kita dapatkan dari Ustadz Azhar Fitri dan Ustadz Husaini dalam kesempatan ini. Dan insya Allah dari apa yang kita dapatkan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperkokoh iman kita dan insya Allah menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Iza pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Di hari yang berkah ini ya Allah, kami berkumpul dalam majlis yang penuh dengan keberkahan untuk mengingat-Mu, untuk memperkuat iman dan menebarkan kebaikan bagi sesama. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami keimanan yang teguh, supaya setiap amal kami menjadi nyata dan manfaat bagi orang lain. Bimbinglah kami ya Allah untuk menolong sesama kami tanpa membedakan status, tanpa membedakan latar belakang, dan jadikanlah setiap tindakan kami sebagai wujud kasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.